Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita di sini dalam acara Bincang Santai. Nah, kita saat ini kedatangan bintang tamu ya. Nah, bintang tamu ini seorang pemuda yang sangat tampan. Ya, tampan. Alumni SMK Nurul Taqwa, juga alumni Pondok Pesantren Nurul Taqwa. Bagaimana kabarnya Mas Andi? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Sehat ya, ya yang terpenting sehat, Iya, itu yang utama. Kalau kita sehat, apapun yang akan kita lakukan akan menjadi lancar ya. Mas Andi, saya mau bertanya ya. Monggo Pak, silakan. Ini masih dalam suasana Ramadan. Bagaimana puasanya mulai awal sampai sekarang? Lancar? Oke. Jadi kalau puasa ini saya kalau nahan makan dan minum saya memang jagonya Pak. Tapi kalau nahan untuk ngomongin orang, saya agak nggak bisa. Tapi alhamdulillah dari awal pertama Ramadan saya sampai sekarang masih terus berpuasa. Ya gitu sih Pak. Iya bagus. Jadi ketika kita tahu ya kendala-kendala yang kita hadapi, contohnya itu tadi membicarakan orang, gibah ya, gibah dan lain-lain, itu kita secara tidak sadar itu tahu, tahu kekurangan kita yang harus diperbaiki, gitu ya. Ya, Pak Mas Andi bagus sekali. Jadi puasanya ini tidak ada yang bolong ya. Ya, aman Pak, aman. Terus pertanyaan yang kedua ya, Mas Andi ini kan masih muda. Ya, alhamdulillah seumur tajang, pilih karir, gitu. Punya pacar? Kalau pacar ya ada Pak. Ada. Ya alhamdulillah ya. Ada. Jadi kalau basicnya anak santri, pasti gaya pacarannya bisa dikatakan syariah ya. Syariah. Jadi juga dikalah sama Bang Syariah, pacaran pun harus syariah. Syariah ya. Syariah ya. Syariah. Gini, coba berikan tips bagaimana cara menjalin hubungan di bulan puasa ini dengan kekasihnya itu tadi. Jadi gini Pak, kalau dalam bulan puasa, apalagi saya ya dikatakan sama Habib Irwan tadi, basic saya santri ya. Hubungan sama pacar di bulan Ramadan. Nah ini kalau menurut pandangan orang umum kan jelas salah ya kan. Udah bulan Ramadan pacaran. Tapi saya diberikan ilmu sama yang Maha Kuasa. Jadi sesuatu yang salah saya otak-atik jadi agak benar. Ya kan buat apa Pak kalau punya ilmu nggak dimanfaatkan? Jadi saya otak-atik jadi agak benar. Tapi ya kalau kata orang tetap salah. Tapi kalau menurut saya sendiri agak benar. Oh maksudnya agak benar itu mungkin tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Nah benar, nggih. Bagaimana itu, Mas Andi? Yang terutama saya pacaran itu saya tidak ada komunikasi Pak. Tidak ada komunikasi. Saya itu paling suka ngambil sistem komitmen. Karena banyak ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang terkenal itu dulu masih muda pacarnya mengambil jalur komitmen gitu. Jadi selama kita berhubungan itu tidak ada komunikasi. Kita tidak tahu gimana kabarnya dia sekarang gimana, terus ngapain sekarang, udah makan apa belum, kita tidak tahu. Jadi kita pure benar-benar ya udah komitmen, kita saling percaya aja gitu Pak. Nanti taruh ya Mas. Oh iya, taruh. Ya bagus sekali itu. Bisa jadi motivasi ya bagi kaula muda, karena kan zaman sekarang ini sudah berbeda. Iya benar. Otomatis dengan zaman dulu gitu kan. Seiring perkembangan zaman, terutama teknologi gitu kan, pergaulan dan lain-lain, ini harus pintar-pintar gitu. Iya benar. Ya. Nah pertanyaan selanjutnya Mas Andi ya,
Bertahap ini pertanyaannya. Survei membuktikan. Ini maaf pemirsa ya, ini kameramen ini ikut-ikut ini. Gimana ini balik layar ini ya. Kita ini kan, Ramai suasana, Pak. iya. Jadi pertanyaannya itu yang pertama sudah, yang kedua sudah, dan Yang sekarang ketiga. pertanyaan yang ketiga. Ini levelnya meningkat atau gimana itu? Iya, jangan terlalu ya yang santai-santai Oke, saja. santai. Kita kan di sini bincang santai, Bincang gitu ya. santai. BBS, bincang-bincang santai. Terus Mas Andi ya, Iya. dalam menjalani puasa ya, mulai awal sampai sekarang, gitu kan ya, pasti ada sesuatu ya, mungkin hikmah atau hidayah yang Mas Andi sendiri alami, walaupun dalam pekerjaan, keluarga, atau sosial. Silakan. Yang berkesan di bulan ini. Kalau saya sendiri hikmah-hikmah itu sangat banyak sekali, Pak. Terutama di bulan yang suci ini. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya ada satu hikmah yang sampai sekarang saya itu masih tersentuh, hati saya tersentuh, bahkan jantung pun ikut tersentuh. Subhanallah. Jadi gini, Pak. Gimana ceritanya? Ceritakan. Saya lihat di pinggir jalan. Waktu itu saya keluar, Pak, malam-malam pada sholat tarawih. Saya keluar malam-malam. Memang sengaja saya keluar karena saya memang cari makanan untuk sahuran ya, waktu itu gitu. Jadi saya bolos tarawih. Waktu itu saya di pinggir jalan. Saya lihat banyak sekali bapak-bapak atau kepala keluarga yang masih bekerja hingga malam dan bahkan tidak ikut sholat tarawih. Nah saya mikir, oh itu kok sampai mati-matian bekerja itu demi apa? Kok dunia terus ya? Akhirnya saya tetap gitu. Jadi merinding ya. Oh, iya. Kok dunia terus yang dikejar? Tapi lama-lama saya mikir, oh iya, mereka rela bekerja sampai malam itu demi keluarga agar bisa waktu hari raya nanti mungkin, Pak ya, ada baju baru mungkin, atau mungkin ada kue lebaran yang baru, memenuhi kebutuhan keluarga. Iya, kebutuhan keluarga lah intinya. Jadi waktu saya itu hampir langsung saya, Pak. Ternyata memang realita kehidupan itu memang sangat pahit, Pak. Ingat ayah. Iya, ingat ayah dan ibu saya yang ada di rumah. Jadi saya sebagai anak yang terakhir, saya merasakan bagaimana susah payahnya orang tua. Apalagi saya baru bekerja ya kan, Pak ya. Jadi saya rasanya ternyata baru sadar sekarang lah ini. Yang ternyata saya dulu itu suka bentak-bentak orang tua, suka melawan orang tua. Ternyata yang saya alami sekarang malah berbalik, Pak. Yang alami sekarang saya itu harus berbakti pada orang tua. Ternyata begitu susahnya menjadi orang tua. Saya dulu itu nyesel, Pak. Jujur nyesel saya. Tapi alhamdulillah saya sekarang dengan pengalaman seperti itu bisalah buat pengetahuan saya, wawasan saya, dan juga buat motivasi kepada orang lain atau teman-teman saya mungkin, bahwa memang kalau ingin hidupnya barokah itu memang harus menyenangkan kedua orang tua. Itu memang penting itu, Pak. Dan saya memang alami sekarang. Saya itu pernah, Pak, saya itu berusaha menyenangkan bapak saya. Nah saya itu ketika waktu melakukan itu saya tidak berharap apa-apa, Pak. Saya tidak berharap bapak itu memberikan uang kepada saya tidak berharap. Tapi apa yang terjadi? Allah itu memang maha baik, ya kan? Maha pengertian kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah saya tidak pernah kurang, maupun dalam hal ekonomi, ya kan? Maupun dalam hal sosial, saya dikelilingi oleh orang-orang baik, Pak. Jadi yang saya rasakan itu adalah efek dari menyenangkan kedua orang tua, terutama bapak saya. Berkah itu tadi. Jadi saya dikelilingi oleh orang-orang baik, ekonomi saya tidak kurang. Wah itu saya sudah bersyukur sekali, Pak. Gitu.
Jadi saya tidak perlu menjadi apa orang yang kaya-kaya banget, enggak usah Pak. Yang begitu-itu saja pun saya sudah bahagia, saya sudah senang. Ya, jadi intinya seperti ini ya. Selama Ramadan, Mas Andi ini tersentuh jika mendapati seorang bapak-bapak yang sampai tengah malam bekerja, kemudian muncul tanda tanya, untuk apa sih kok dia itu bekerja sampai larut malam. Akhirnya dengan apa yang dicari sama Mas Andi tadi, menemukan bahwasanya orang tersebut bekerja susah payah untuk keluarganya, sehingga mengingatkan Mas Andi pada orang tua gitu. Nah, jadi teman-teman ya, dari cerita itu tadi, keberkahan itu penting dalam menjalani kehidupan, karena di dalam keberkahan itu akan membuat hati menjadi tenang, pikiran tenang, walaupun sedikit tapi cukuplah gitu. Cukup, benar. Itu kan Mas Andi ya? Iya benar Pak. Nah, cukuplah, jadi hidup ringan kan, ringan, pikiran tenang gitu kan. Akhirnya apa yang kita lakukan akan menjadi indah gitu, karena berkah. Dan terutama yaitu tadi orang tua itu tadi. Terus Mas Andi ya, Gimana Pak? itu tadi salah satu peristiwa yang membuat Mas Andi dapat suatu hidayah, tersentuh. Iya. Gitu. Terus pertanyaannya Mas Andi ya, Mas Andi pernah tidak Mas Andi itu berdoa gitu ya, mendoakan orang tuanya sampai menangis gitu? Tahu? Oh ya, jelas sering Pak, jelas sering karena itu memang permintaan saya yang sangat penting itu bagi orang tua. Saya bahkan berdoa itu tidak memikirkan diri saya sendiri. Saya tidak peduli diri saya bagaimana, tapi yang terpenting saya mendoakan kedua orang tua saya, gitu Pak. Jadi memang begitu. Ini kata umi saya itu apa gimana, pengasuh ponpes saya. Oh, Umi. Ya, Umi Siti Holidah. Umi Haja Siti Holidah. Ini saya pernah dinasihati begitu. Jadi yang pertama itu memang harus orang tua Pak. Memang harus orang tua. Jadi setiap kita seusai sholat itu minimal harus mengirim Al-Fatihah kepada kedua orang tua. Itu amalan yang saya pakai sampai hari sekarang. Masih ingat ya? Iya. Diberikan sama Umi tadi yang menggunakan gitu ya. Ya betul sekali, itu untuk mencapai keberkahan itu yang pertama itu kedua orang tua. Iya benar. Jadi senantiasa berdoa ya. Iya Pak, senantiasa berdoa. Boleh disepil Mas Andi? Boleh disepil. Yang sedikit itu tadi mungkin buat teman-teman. Disepil gimana Pak? Seperti ini ya. Doanya untuk dua orang tua yang ini dikasih kisi-kisinya Pak. Ya, didoakan, doanya seperti ini. Bagaimana bunyi doanya? Bismillah. Jadi yang paling saya sering gunakan dalam doa itu adalah yang pertama yaitu ampuni dosa kedua orang tua saya. Pasti itu Pak. Ampuni dosa kedua orang tua saya, gampangkan rezekinya ya kan Pak, sehatkan badannya, dan yang terakhir panjangkan umurnya sampai saya sukses di masa depan. Itu 4 musaka doa yang sampai sekarang saya lakukan. Mungkin ada lafal Arabnya gitu Mas Andi? Ada. Kalau lafal Arab saya simpel aja Pak. Ya, coba. Saya Bismillah. Cuman Bismillah dulu. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya kirim Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada kanjeng Nabi Muhammad. Habis itu dalam hati sebutkan nama kedua orang tua Anda. Habis itu lahumul Fatihah. Itu saja Pak saya Pak. Saya tidak ribet-ribet doa itu. Terus doanya? Doanya gimana? Oh ya. Doakan tadi. Oh ya, kalau doa itu ya yang umumnya saja, Rabbi firli wa li budaya warhamhuma kama rabbiyani shaghira. Sudah itu aja. Jadi Allahumma firli. Ya.
wali walidayya warhamhuma kama warhamhuma rabbayani shaghira. Ya. Habis iya. itu ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, itu penutup doa saya, Pak. Iya Mas Andi. Kalau saya sendiri ya, Iya. setiap habis doa memang doa itu sering saya gunakan. Oh iya benar. Soalnya kalau saya ini kan orangnya sederhana Mas. Oh iya. Jadi untuk berdoa itu yang efektif. Yang efektif saja. Tapi mencapai semua aspek. Nah, benar Pak. Gitu. Ya bagus Mas Andi. Insya Allah teman-teman yang menonton bincang santai pada pertemuan kali ini termotivasi gitu ya. Jadi sebetulnya menjalani ibadah puasa ini banyak sekali hikmah-hikmah. Nah, salah satu contoh ini tadi Mas Andi, hatinya bisa memberikan pesan kepada pemirsa ya. Jadi yang utama itu adalah kedua orang tua gitu. Tapi ini dari tadi ada yang kurang ini Pak. Sebenarnya. Silahkan Mas Andi. Jadi biasanya podcast itu ada apalah gitu. Nah ini tidak ada makanan dan minumannya. Ya ini jadi ranah puasa ini. Tidak seperti biasanya nih Pak. Enak seperti ini. Jadi kita santai Mas Andi ya, tidak terlalu formal gitu. Iya. Kalau formal kan bisa tegang gitu kan. Tegang. Kalau terlalu serius dalam pembahasan. Kalau ini kan santai. Jadi apapun yang kita bicarakan ini santai tapi penuh makna. Penuh makna. Gitu. Mas Andi ya. Ya itu tadi pemirsa yang kita perbincangkan dari yang pertama pelaksanaan puasa, kemudian berpacaran syariah. Besar syariah. Pacarnya berapa persen gitu Pak? Ada kayaknya. Gitu tadi. Ada bunganya berapa persen gitu? Terus yang selanjutnya adalah hikmah yang pernah dialami oleh Mas Andi ini, mungkin selanjutnya dapat menginspirasi teman-teman ya. Nah, cukup sekian podcast pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andi ya. Alhamdulillah.